Ya, selamat pagi. Di video ini saya ingin menerangkan tentang XSS, yaitu cross-site scripting. Jadi, cross-site cross-site scripting itu apa? Itu adalah tipe dari security vulnerability. Jadi, kelemahan security yang biasanya ditemukan dalam aplikasi web ya, di mana XSS attack enable attacker to inject client-side script into web page. Jadi intinya XSS itu adalah kelemahan yang ditemukan dalam aplikasi-aplikasi berbasis web, di mana si attacker itu bisa memasukkan script yang nantinya akan dijalankan oleh si klien ya, atau dijalankan oleh si pengguna aplikasinya. Itu akan berjalan di sisi client side, bukan di sisi server side. Itu seperti itu. Itu inti dari XSS. Nah, di dalam DVWA itu ada 3 model XSS di dalam contoh, yaitu DOM, Reflected, dan Stored. Kalau DOM itu nanti kita injeksinya ada di bagian sini. Jadi di bagian apa namanya? Di bagian URL-nya. Intinya seperti itu. Bagian URL-nya. Nah, terus kalau reflected itu nanti kita memasukkan script-nya ada di sini. Sini sebenarnya nanti masuk ke ini juga sih, masuk ke apa namanya? Tapi nggak mesti ya. Kalau ini sebagai post ya dia nggak bakalan masuk ke dalam URL-nya. Kalau dia get lah baru apa yang diketikkan di sini itu bakalan masuk ke URL-nya. Kalau stored itu script dari attackernya itu akan disimpan di database aplikasi. Jadi kalau yang bagian sini dan sini itu hanya hanya sekali jalan, katakanlah seperti itu, kecuali kalau kamu pakai metode phishing atau apa yang ketika klik nanti akan otomatis menjalankan si scriptnya, client side scriptingnya. Nah, kalau yang XSS storage itu nanti si scriptnya itu akan disimpan di database aplikasi. Oke, kita masuk ke bagian yang ini ya. Jadi seperti ini ya. Kita coba dengan script alert oke. Ya, titik koma script. Sorry. Kita coba seperti ini dulu. Ini bisa jadi berhasil, bisa jadi enggak. Ini cuman untuk menampilkan alert oke. Ya, jadi ketika ini di enter, nanti si halaman akan mengeluarkan pop up ya, alert. Kita coba enter. Ya. Kita keluar alert oke. Artinya si halaman ini mempunyai mempunyai kelemahan di XSS. Jadi kita bisa menjalankan script ya, JavaScript langsung melalui si melalui URL-nya, inject langsung di URL-nya bisa. Ini termasuk bagian dari XSS. Terus bagaimana cara eksploitasinya ya? Sebenarnya ada banyak sih. Kita bisa istilahnya membuat alert yang tak terhingga, katakanlah seperti itu. Tapi prinsipnya ini adalah mempunyai kelemahan di XSS. Itu seperti itu. Tak copy ya untuk catatan aja. Bukan untuk catatan buat ini, nanti biar saya nggak bikin lagi. Di bagian DOM udah selesai ya. Kita sudah tahu bagaimana untuk mengeksploitasi kelemahan XSS untuk yang DOM. Kita masuk ke bagian yang reflected. Reflected itu masuk ke bagian sini ya. Di sini kita coba dia nampil di sini ya. Dia nampil di sini. Biasanya kalau saya pribadi itu lebih seneng kalau nyoba XSS itu menggunakan script kayak gini, A ya, terus tes A.
ini adalah tag untuk hyperlink. Jadi ketika nanti ada hyperlink di bagian tes, ya itu berarti artinya si scriptnya itu punya kelemahan XSS. Kita submit ya. Ini jadi hyperlink ya. Kau tahu hyperlink ini ada garis bawahnya, biar lebih lengkap dicoba ya. Seperti ini. href www.google.com. Oke, download katakanlah. Kita submit. Nah ya, berarti ini masih salah. Kita coba lagi. Ini harus pakai ahref https www.google.com. Oke, download katakanlah ya, kita submit. Dia akan lari ke Google. Bayangkan ketika kita memasukkan href-nya, itu adalah ke alamat web kita yang katakanlah kita sudah membuat semacam kayak phishing lah ya. Jadi katakanlah masuk ke Facebook, tapi ternyata itu Facebook palsu yang sudah kita bikin kayak gitu. Atau kita pakai download kayak gini, dikiranya beneran ke alamat downloader mana, ternyata file yang di-download itu adalah sebuah file virus. Itu kayak gitu. Ketika dijalankan file virusnya itu dijalankan oleh si klien, maka virus tersebut akan menginfeksi komputer si klien. Itu jadi bagaimana bahayanya sebuah kelemahan XSS. Nah, sekarang tapi sebenarnya kalau yang bagian DOM sama reflected itu kita masih agak-agak repot. Karena apa? Karena ini hanya bisa dijalankan oleh oleh orang yang ngeklik itu aja, yang ngeklik si URL ini. Yang berbahaya sekali itu adalah yang metode XSS storage. Kenapa kok berbahaya sekali? Karena ini akan disimpan di database. Artinya apa? Artinya ketika orang katakanlah yang membuat buku tamu atau melihat buku tamu di sebuah aplikasi website, terus kita sudah menginjek sebuah script, katakanlah kayak tadi ya, untuk ngeklik hyperlink ke sebuah alamat download virus, maka ini setiap orang yang masuk ke katakanlah ke Guidebook ini, dia akan melihat si hyperlink tersebut. Kita contoh ya, katakanlah nama SDF. Saya lebih senang menggunakan kayak gini untuk pertama kali mengetes apakah sebuah website itu punya kelemahan XSS. Ini kelihatan ya, ada garis bawahnya, artinya si A-nya itu berjalan. Kita coba href katakanlah http https lah ya, .google.com. Oke, katakanlah download. Ini udah mati ya. Download oke ya, download oke ya, kelihatan di sini kita jadi mempunyai hyperlink download. Ketika diklik kita masuk ke Google. Bayangkan ketika download ini diklik untuk ngedownload sebuah virus, atau bisa juga seperti ini, script. Ini juga lumayan berbahaya. Script alert. Kita coba, oke. Script. Ini harusnya mengeluarkan message box, oke ya. Oke. Ini berbahaya juga. Kita coba tadi ya, gimana? Ini seperti ini. Kita coba perulangan tak terhingga. JavaScript
loop. Kita coba JavaScript loop. Well ya, seperti ini. Katakanlah while 1 ya, alert. Oke, kita kurung buka, kita kurung tutup, masuk atau tidak ya, kita masukkan di sini. Udah ya, well kurung buka, alert. Oke, kita sign in. Nah ya, ini udah nggak bakalan selesai nih apanya, si message box-nya ya. Ini akan terus ada terus ini message box-nya sampai dihapus itunya apa namanya, script yang tadi yang untuk mengeluarkan message box tuh ya. Udah nggak bisa ini, udah selesai, harus dihapus. Ini harus dihapus. MySQL min-u root min. Oke, so databases use dvwa. So tables delete from Guess book. Oke, kita sudah menghapusnya. 192 130 dvwa. Kok masih jalan? 192 130 dvwa. Nah, udah ya. Berbahaya sekali itu tadi. Jadi script ini itu dia akan menyebabkan sebuah message box yang tak terhingga. Maksudnya dia akan keluar terus. Itu seperti itu. Tapi juga berbahaya ketika kita membuat sebuah hyperlink yang ternyata ketika di-download atau diklik itu akan mendownload sebuah virus. Itu juga bisa untuk dilakukan seperti itu. Oke, sepertinya untuk kelemahan XSS sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.